Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Para mahasiswi S4 yang saya hormati, mahasiswi S4 itu mahasiswi sudah sangat sepuh sekali, rata-rata di sini ya. Tapi semangatnya masih semangat usia 25 tahun. Jadi ibu-ibu semuanya, kalau Allah berikan kepada kita ada kemauan kuat untuk ngaji, berbahagialah ibu-ibu semuanya. Kenapa? Karena Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fiddin. Hadis yang dalam bentuk Allah mentakdirkan ada satu keluarga, suami, istri, anaknya, cucunya, atau yang tinggal di rumah kita dikehendaki menjadi orang yang baik, maka keluarga ini Allah berikan semangat yang tinggi, hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin. Ada semangat yang tinggi untuk mempelajari ajaran agamanya. Jadi kalau pada keluarga kita itu ada kemauan kuat semuanya untuk ngaji, bahwa menunjukkan pertanda bahwa keluarga kita dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang baik. Baik kata Rasulullah, baik kata Allah, surga itu pasti. Tapi juga ada bentuk yang menunjukkan satu keluarga tidak semuanya dikehendaki menjadi yang baik. Maka hadisnya bunyinya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki, itu menunjukkan bahwa tidak semuanya. Ada yang istrinya, anaknya dikehendaki menjadi orang yang baik, suaminya tidak. Contoh paling konkretnya siapa? Fir'aun. Ini enggak tanggung-tanggung ya. Istrinya baik, Asia dijamin masuk surga, suaminya masuk neraka permanen. Karena ada masuk neraka sementara, ada masuk neraka permanen. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kehendaki semua keluarga kita diberikan hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin, diberikan kemauan kuat untuk ngaji, untuk mempelajari ajaran agamanya. Karena ibu-ibu semuanya, kalau kita ngaji, disitulah kemudian sahihul akidah. Keyakinan kita, akidah kita, kualitasnya semakin hari semakin baik. Kemudian yang kedua, sahihul ibadah. Ibadah kita menjadi semakin baik, semakin benar. Paling tidak, ada beberapa perbedaan di dalam pelaksanaan ibadah. Yang A benar, yang B juga benar. Tapi karena yang satu ini, dua-duanya itu tidak ngaji gitu ya. Taunya dari dulu itu aja.
Yang satu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang satu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika sholat berdekatan, karena memang ilmunya nggak sama, ini benar. Tapi taunya dari dulu pokoknya yang benar itu, selain itu salah. Begitu pula sebaliknya. Giliran sholat, itu yang satu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata sebelahnya NU. Hati itu lagi sholat sempat begitu. Yang satunya juga sama. Ketika at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, kata sebelahnya Muhammadiyah. Artinya seolah-olah bahwa apa yang dilakukan itu adalah ajaran organisasi, bukan ajaran Islam. Tapi ketika kita ngaji, ternyata subhanallah baru kita mau temukan Rasulullah ketika takbir Allahu Akbar. Di lain kali Rasulullah takbirnya melaksanakan sholat Allahu Akbar. Karena sama-sama ngaji, oh ini melakukan sholatnya pakai takbir yang satu, yang ini pakai takbir yang kedua. Karena sama-sama ngaji, jadi tidak akan berprasangka buruk dengan yang lain karena tahu ilmunya. Coba, kalau saya ngimamin sholat tarawih di sini, begitu jamaah yang di belakangnya mendengarkan bacaan saya. Alhamdulillah, saya pernah belajar dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Pernah belajar dengan Syekh Shuraim. Pernah belajar dengan Profesor Dr. Ahmad Isa Al-Maksarawi. Ini memang keahlian saya dalam bidang baca Quran gitu ya. Makanya sampai hari ini yang kami geluti berinteraksi dengan ulama qurra sedunia pun juga tentang seputar bacaan Quran. Bagaimana mendakwahkan Al-Quran di seluruh dunia, di Indonesia hingga pelosok negeri itu seperti apa. Kita mensosialisasikan agar umat ini mendapatkan pencerahan, tidak salah faham atau fahamnya salah yang menyangkut tentang bacaan Quran seperti apa. Ini yang selama ini kami lakukan. Tapi kalau saya ngimamin sholat tarawih di sini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Kira-kira selesai tarawih jamaah kira-kira gimana reaksinya? Ini kayaknya imamnya ini kelompok radikal kayaknya gitu. Karena tidak fahamnya seseorang, orang ini tidak ngerti bahwa yang ini benar, yang ini juga benar. Yang wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ini adalah qiraah Asim riwayat Hafs. Artinya Rasulullah itu diajari oleh malaikat Jibril dengan bentuk bacaan seperti itu. Kemudian di waktu kali yang lain malaikat Jibril datang lagi. Disuruh oleh Allah atas perintah Allah
disuruh ngajari Nabi Muhammad bunyinya wadduhi wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Yang kedua ini juga bacaan yang benar yang kemudian kita kenal dengan bacaan riwayat Warash. Ketika dua-duanya benar, dua-duanya dari Nabi, cuman yang ini sudah nyampe kepada kita, yang ini kita belum pernah belajar. Maka kecenderungan kita selama ini, amalan hati kita menjadi buruk. Kenapa? Karena kurang ilmu. Disinilah kemudian ibu-ibu rahimakumullah, urgensinya, pentingnya kita ngaji. Halo? Apalagi nih kalau lihat wajahnya. Gimana Ibu? Mau masuk surga? Mau? Mau cepetan apa belakangan? Kalau cepetan harus meninggal dulu. Yang pasti, ibu-ibu semuanya, saya ingin katakan, kenapa saya sebutkan tidak lama lagi, coba hitung saja. Mohon maaf nih, ibu berapa usia sekarang? 59. Mama berapa, Ma? Boleh sana, boleh sini. 52. 51. Belakang berapa, Ma? Iya. 62. Saya kasih tahu begini. Kira-kira masih lama atau tinggal setahun lagi kira-kira? Umat terdahulu usianya panjang-panjang. Ya. 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, 900 tahun. Rasulullah ngasih tahu kepada kita tentang standar usia umatnya. Amaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Standar usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi tadi saya bilang, coba kalau sekarang usia kita itu 59 tahun lebih 11 bulan. Kalau jatahnya sampai 60 berarti tinggal 1 bulan lagi. Makanya saya bilang kalau kayaknya nggak lama lagi, ibu-ibu jangan tersinggung ya. Kalau saya sekarang usia saya 55. Berarti 5 tahun lagi. Tapi itu pun juga kalau sampai. Soal kapan, wahuwa biyadillah, itu adalah hak prerogatif Allah. Itu wilayah kekuasaan Gusti Allah. Untuk kita hanya nginget. Kalau kita hitung-hitung nih, ibu-ibu semuanya. Kalau jatah usia kita 60 tahun, sementara perjalanan hidup dan kehidupan kita itu sudah sampai 40 tahun, berarti 2/3 jatah usia yang Allah berikan kepada kita sudah kita lalui. Berarti tinggal 1/3. Yang 1/3, yang 20 tahun, itu kalau kita pakai untuk mengejar ketertinggalan amal kita, untuk menutupi dosa dan kesalahan kita, menurut hitungan matematik hutang, ibu-ibu semuanya, itu tidak ketutup. Punya hutang 60 juta. Sudah deadline, harus mengembalikan saat itu. Tidak boleh ditunda besok lagi, harus mengembalikan saat itu. Kita punya uang 20 juta, utangnya 60 juta. Pertanyaannya, ketutup enggak?
nggak ketutup. Halo? Kenapa jadi tegang semuanya begini? Halo? Jadi kalau kita punya dosa perjalanan 40 tahun itu, ibu-ibu semuanya, kalau yang 20 tahun itu kita pakai untuk mengejar nutupi dosa dan kesalahan kita itu tidak ketutup 20 tahun. Apalagi tinggal 1 bulan. Tapi lagi-lagi, soal tinggal 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, ketika ujung perjalanan kita Allah kehendaki menjadi husnul khotimah, insya Allah. Kita sering dengar kan, dalam kajian ada seseorang yang membunuh 99 orang. Kemudian bertanya kepada seorang rahib, mungkinkah dosa dan kesalahan saya ini kalau saya tobat diampuni oleh Allah? Kata rahib ini, dosamu itu sudah kebanyakan, tidak bakalan kamu diampuni oleh Allah. Kata dia, daripada nanggung sekalian, dipotong sekalian itu rahibnya, genaplah 100. Kemudian tanya lagi, hadis tentang ini, kisah tentang ini sering kita dengar. Pada akhirnya, ini orang ini baru dalam perjalanan tobat. Belum tobat beneran, belum. Kemudian Allah takdirkan meninggal. Dalam kisahnya yang sering kita dengar, kesimpulannya Allah takdirkan orang ini dosanya diampuni oleh Allah dan nanti akan masuk surga. Jadi ibu yang kurang 1 tahun tenang aja. Yang sudah masuk deadline 62, sudah waktunya banget itu. Jadi tenang saja. Toh kita tahu faktanya, bayi yang baru dilahirkan tidak sedikit yang kemudian Allah panggil terlebih dahulu. Baik, Bu. Kira-kira nih, nanti kalau kita meninggal, kira-kira dikubur seperti itu apa enggak? Halo? Jawabnya kok enggak serius toh. Ini nanyanya serius nih. Kira-kira nanti dikubur seperti itu apa tidak? Belum tentu jawabnya. Masih ingat pesawat Adam Air? Yang jebur di pantai Sulawesi Selatan, sampai hari ini posisi bangkai pesawatnya itu di titik mana tidak diketemukan. Apalagi jenazahnya. Penumpangnya nggak ada satupun yang ditemukan. Jadi soal badan kita ini nanti posisinya seperti apa, ditabrak kereta, hancur berkeping-keping, atau meledak seperti Lion di Pantai Karawang, ya, yang kebetulan tim SAR-nya itu, komandannya itu menantu saya. Jadi kalau cerita itu, ya tinggal segini-segini, ini dagingnya dipungutin, dimasukkan. Ini daging orang mana juga enggak tahu gitu. Soal nanti bentuk fisik kita saat kita meninggal seperti apa, itulah kita serahkan kepada Gusti Allah. Makanya kalau kita keluar rumah, kemudian kita diajarkan untuk mengucapkan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, saya wakilkan, saya titipkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalimat itu diajarkan kepada kita? Karena nggak ada jaminan ibu-ibu semuanya. Kalau kita keluar rumah, nggak ada jaminan balik rumah itu nyawa kita masih ada. Nggak ada jaminan.
Maka kemudian kita diajarkan setiap keluar rumah kita titipkan diri kita kepada Allah. Poinnya adalah, ya Allah jagalah imanku ya Allah. Kalau pada saatnya engkau ambil nyawaku ya Allah, itu adalah kehendakmu. Tapi yang aku minta ya Allah, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati ini ya Allah, keyakinan ini terhadap ajaran agama. Itu yang kita minta kepada Allah. Soal fisiknya seperti apa? Ya Allah, matikanlah aku terbujur di atas tempat tidur. Nggak ada doa seperti itu. Baik. Bu. Bener, ini tambah tegang aja nih. Kalau bicara kita ini tentang Muharram, harus meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang hamba. Apa sih yang harus kita kedepankan, apa sih? Baik, saya tanya dulu. Bu, kita punya dosa apa tidak? Banyak apa sedikit? Jawabnya yang jelas. Banyak apa sedikit? Banyak. Jujur ya. Banyak banget apa banyak? Sementara kita tahu bahagia atau sengsaranya nanti di alam kubur, di alam barzah ditentukan nanti apa sekarang? Ditentukan kita di dunia ini atau nunggu nanti, biarin saja kita bahagianya biar dapat nanti, kita perbaiki, kita lakukan sesuatu nanti kalau sudah di alam barzah. Nanti di hari akhir mendapatkan syafaat karena kita tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, ditentukan nanti atau sekarang. Pada akhirnya di ujung nanti, kita nanti masuk surga atau masuk neraka permanen, atau masuk neraka sementara, ditentukan nanti apa sekarang? Ternyata ibu-ibu semuanya, inilah yang harus kita pahami. Bahwa kebahagiaan nanti sesudah kita itu meninggal dunia ditentukan perjalanan hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita sekarang ngaku, ditanya, dosanya banyak apa sedikit? Banyak. Kalau Allah takdirkan nanti malam meninggal, berarti kan masih ada dosa yang ke bawah. Halo? Kira-kira sengsara apa bahagia? Dikubur nanti kira-kira dengan jawaban ibu tadi, kira-kira kita itu sengsara apa bahagia? Iya kan? Jawabnya sedih banget gitu. Nggak ada bahagia, banyak dosa kemudian. Sementara nanti akan ditunjukkan ibu. Kalau orang itu beriman kepada Allah, imannya benar, mati dalam keadaan husnul khotimah, ketika dimasukkan di alam barzah, ketika masuk di liang lahat, begitu ruhnya dibawa ke langit satu, begitu dibukakan pintunya, dibawa oleh malaikat, kata Allah, wahai malaikat, kembalikan di alam barzah. Istirahatkan di sana. Jadi orang yang beriman, yang matinya husnul khotimah, itu ketika di alam barzah, Allah akan istirahatkan, Allah akan tidurkan sekian ribu juta tahun lamanya di alam barzah. Ketika nanti dibangkitkan, di hari kebangkitan nanti, dia itu seolah-olah baru istirahat dengan pulas selama 2 jam.
Kalau kita capek, Bu. Ibu pagi sudah ngepel, nyiapin sarapan, kemudian nyuci, kemudian jemur, kemudian sudah kita lakukan urusan kegiatan rumah. Ibu capek, kemudian tidur 2 jam. Gimana rasa badan kita? Fresh kan? Enak rasanya. Itulah gambaran orang yang beriman ketika nanti di alam barzah. Coba Nabi Adam sampai hari ini udah berapa juta tahun diistirahatkan. Jadi nggak ada cerita malam Jumat Kliwon kemudian di kuburan ngepul, kemudian orangnya jalan-jalan karena punya hajat, nongkrong di atas genteng, atau malam-malam ada di sana, kakek tadi malam itu duduk di sana. Itu tidak mungkin. Yang amalnya tidak baik, ketika ada di alam barzah, Allah tunjukkan, ini loh tempatmu nanti. Jadi pagi hari itu sudah ditunjukkan, ini loh tempatmu nanti di hari akhir. Nerakanya itu sudah ditunjukkan. Dibakar sih belum. Sore hari ditunjukkan lagi. Ya Allah, saya pernah lihat ibu-ibu semuanya, orang yang kemudian baru jadi tersangka, kemudian kena pasal, begitu di BAP itu, kena pasal, dia nanti harus dihukum mati. Sementara kan belum sampai pengadilan, belum kan? Terbukti enggaknya belum kan? Baru jadi tersangka. Itu seseknya orang itu, nyesek beneran, stres dia. Sementara belum diponis, belum. Sementara kalau orang sudah dia masuk di alam barzah, itu ditunjukkan pagi dan sore, ini loh tempatmu nanti. Itu adalah sesuatu yang pasti. Gimana? Ibu ngakunya dosanya banyak, kemudian sekarang meninggal atau nanti malam meninggal, kira-kira gimana? Ya Allah. Baik, apa yang harus kita lakukan? Poinnya itu. Ini hadis yang satu ya. Ini judulnya, kalau tahun lalu 1446 Hijriah, kemudian besok 1447 Hijriah. Ibu-ibu semuanya, dalam 1 tahun, kalau Allah berikan kesempatan umur lagi, besok Allah berikan kesempatan umur. Kalau Muharram ini menjadi upaya peningkatan kualitas diri kita, harus menjadi hamba Allah yang kualitasnya itu baik. Poin kita, kajian kita adalah ini. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Poinnya di sini. Apa yang harus kita lakukan? وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi poin ini ada kalimat begini Bu. Tadi disebutkan kalau seseorang kasih jatah umur 60 tahun, perjalanan kehidupannya sudah sampai 40 tahun, berarti tinggal sepertiga. Yang sepertiga itu kalau kita pakai untuk mengejar ketertinggalan amal, tidak bakalan ketutup. Dalilnya ini. Ada kalimat wabalagha arba'ina sana. Ketika seseorang itu sudah sampai 40 tahun, apa yang harus dilakukan? Dalam kalimat berikutnya itu bentuknya doa. Tapi doa itu sebenarnya Ibu, Allah ngasih tahu kita apa yang harus kita lakukan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah ya Rabb, auzi'ni. Auzi'ni itu dalam tafsirnya disebut berilah ilham untukku ya Allah. Berilah petunjuk untukku ya Allah. Agar aku menjadi hamba-Mu yang senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadi poinnya, ibu-ibu semuanya, ini kalau jarum jam ya, ibu-ibu lihat posisinya di mana kira-kira? Kalau jatah umur itu Allah berikan kepada kita, digambarkan orang itu jalan dari jam 6 pagi. Kalau usianya 40 tahun, posisinya jalan dari jam 6 pagi, terus posisinya sudah jam 3 sore. Halo? Kalau sudah 40 tahun, ibu-ibu semuanya, itu sama dengan jam 3 sore. Kalau harus sampai maghrib berapa jam lagi? 3 jam lagi. Kalau usianya 48 tahun sudah jam 4 sore. Kalau usia kita 56 tahun, posisinya sudah jam 5 sore. Halo? Ini benar ya, ngaji tambah pening, tertekan. Kalau usia kita 60-70, Ibu, itu sudah azan maghrib. Sudah waktunya. Tidak ada isya lagi udah. Ya Allah, ini ngaji kok meden-medeni gitu ya. Baik, jadi ibu-ibu semuanya, apa yang harus kita lakukan? Bentuknya di sini adalah doa. Ya, Rabbi auzi'ni. Sebenarnya Allah memberitahu kepada kita yang harus kita lakukan adalah al-hirsu ala syukri ni'am. Itu kesimpulan satu dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang hamba. Apa itu syukur? Ibnul Qayyim Az-Zawzi memberikan kaidah tentang syukur. Asyukru, syukur itu adalah isti'malun ni'am. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah, kemudian nikmat itu dipakai untuk melakukan sesuatu yang Allah ridho, Allah senang, Allah suka, Allah ngasih pahala. Maka kalau kesempatan umur kita, suara kita, kesehatan kita, harta kita, itu kita pakai untuk sesuatu yang Allah senang, Allah ridho, Allah suka, maka saat itulah kita disebut orang yang bersyukur kepada Allah. Ada orang nyetir mobil. Begitu nyetir mobil, spion mobilnya keserempet.
sama motor. Motornya tidak ngasih isyarat minta maaf, bablas saja. Kemudian orang yang nyetir mobil itu buka kaca jendela mobil, kemudian kepalanya ngelongok sedikit. Kira-kira bunyinya apa, Bu? Kira-kira takbir apa yang di taman safari yang keluar? Dasar nyet. Baru nyetnya. Artinya apa? Ketika kata-kata suara ini nikmat dari Allah dipakai untuk sesuatu yang Allah tidak ridho, Allah tidak senang, maka saat itu berarti orang itu kufur nikmat suara. Lagi santai, duduk, kemudian pegang mic, bunyi. I don't know why. Udah bunyi terus saja. Bahasanya menikmati hidup. Kalau orang Jawa biasanya kalau sudah 60 tahun ke atas, yang bapak-bapak itu beli kursi goyang, duduk di samping rumah, sambil meteti burung perkutut, sambil uro-uro, sambil di situ udah siapin sama ibu, disiapin kopi panas sama pisang goreng 2 potong. Apa yang dilakukan? Uro-uro. Tahu Bu uro-uro, Bu? Bersenandung. Sambil duduk di kursi goyang gitu, kemudian bunyi. Dudung muntablir kinatar Tukoya yasini pi. Jawa asli ya, begitu. Ini fakta, bukan fitnah ya. Ini fakta. Orang Jawa Barat enggak begitu, Pak. Siapa bilang? Coba, pertigaan Nagrek ke kanan, Garut, lurus sedikit ada rumah makan stroberi, kiri jalan. Haji Udin. Ya. Kita mampir, turunlah ke bawah, ke parkiran atas ada yang bawah, parkir yang di bawah. Nanti di bawahnya lagi, itu ada rumah gebyok, kemudian ada domba Garut di situ, kemudian ada burung perkutut juga di situ. Ini Udin Jawa Tengah, Udin Jawa Timur nih. Artinya menunjukkan bahwa ya menikmati kehidupan dengan santai begitu, itu penting. Tapi kemudian yang harus kita hitung, Allah ridha apa enggak? Bukan ini mubah, oke mubah. Allah ngasih pahala enggak kalau itu kita lakukan? Enggak. Enggak usah nunggu dalil. Ada enggak yang menunjukkan uro-uro haram? Tunjukkan hadisnya. Cari sampai meninggal juga enggak bakalan ketemu. Tapi konteksnya adalah kalau itu kita lakukan, Allah ngasih pahala apa tidak? Tidak. Jangan lakukan. Selesai. Halo? Jadi pastikan ibu-ibu, mulai hari ini setiap berucap pastikan Allah senang, Allah ridho. Ketika kita mengeluarkan harta kita, pastikan itu menjadi kebaikan yang terus mengalir kepada kita sampai kita di alam barzah. Berarti mengedepankan bentuk amalan yang nilainya berkesinambungan itu adalah menjadi skala prioritas. Halo? Setuju? Baik, lanjut. Kalau setuju lanjut, kalau enggak ini kalau dibahas ibu-ibu semuanya satu-satu 2 hari baru selesai ini. Ini saya tulis dalam bentuk buku, judulnya Rahasia di Balik Usia 40 Tahun. Ada 200 halaman. Sementara yang kita bahas cuma 1 ayat tadi aja. Poin yang kedua, nah ini sampai jam berapa Bu kita? Sampai jam 11 lewat. Oke. Yang kedua adalah kalau kita tahu, Ibu,
Dosa kita itu sangat banyak. Kalau kita sadar tentang itu, apa yang harus kita lakukan yang kedua? Yang harus kita lakukan yang kedua adalah wa an a'mala salihan tardoh. Ya Allah ya Rabb, berikanlah ilham kepadaku ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah hidayah kepadaku ya Allah. Agar aku menjadi hambamu yang selalu beramal amalan-amalan yang soleh, yang Engkau ridhoi ya Allah. Berarti yang harus kita lakukan, ibu-ibu, poin yang kedua adalah melakukan al-musara'ah ila amalin soleh. Kita harus melakukan akselerasi amal soleh. Kita harus melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Jadi kalau sekarang sudah masuk 59, 60, 62, 65, itu rumusnya ibu-ibu semuanya, nggak ada istilah saya nanti tak menikmati di hari tua saya dengan santai-santai. Nggak waktunya. Justru semakin melemahnya kondisi fisik kita, karena semakin sepuh, gigi mulai pamit satu-satu, bahkan tinggal satu, diganti dengan gigi palsu, begitu batuk, lepas. Ya udah, seninya memang begitu. Tapi yang jelas, melemahnya semua organ fisik kita, dibalik itu dengan kesempatan waktu yang Allah berikan, justru disitulah kita harus paham. Kira-kira kalau besok itu dipanggil oleh Allah, apa yang saya harus lakukan? Melakukan akselerasi amal soleh, melakukan percepatan di dalam beramal soleh, kalau bahasa Jawanya apa Bu? Ojo leren dadi wong apik. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan demi kebaikan. Apa sih dampaknya? Ini saya bawa sesuatu dari rumah nih. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran untuk kita semuanya, Ibu. Ada yang mau minum? Baik. Ini saya ingin kasih gambaran real. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, kita menjadi faham. Ya. Ada dua orang hamba yang dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, karena memang manusia itu adalah tempatnya salah, tempatnya dosa, maka kemudian dua orang hamba ini melakukan kesalahan yang sama-sama dosanya, dan kita semuanya tadi ngaku semuanya. Kata Rasulullah, innal mu'mina idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Orang yang beriman itu kalau berbuat dosa, maka di dalam hatinya itu ada titik hitam yang mengotori. Wadzalika ron. Ketika orang itu berbuat dosa, dosanya semakin bertambah, maka kemudian hatinya menjadi hitam kelam. Itulah yang kemudian disebut wadzalika ron, kata Nabi.
Itulah titik hitam yang menjadikan hati seseorang itu menjadi hitam kelam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Apa yang menjadikan orang itu hatinya hitam kelam itu adalah bima kanu yaksibun. Karena perbuatan dosa dan kesalahan yang selama ini dilakukan. Jadi gambarannya begini, Bu. Sekali berbuat dosa ada titik hitam. Ini juga berbuat dosa, ada titik hitam. Semakin tambah berbuat dosa, ada titik hitam. Sholat ditinggalkan. Karena meninggalkan sholat itu dosa besar, maka tingkat kotornya hati itu lebih cepat. Ini juga meninggalkan sholat. Bohong. Ini bohong juga. Suka menghina orang. Ini juga. Apalagi beribadah kepada Allah di lain kali menyekutukan Allah. Ini juga sama. Maka dosa demi dosa yang dilakukan, inilah yang kemudian menjadi hatinya itu menjadi hitam kelak. Jadi kalau ibu-ibu menyebutkan punya dosa apa tidak, dosanya banyak, kayak begini, Bu. Kalau kondisinya seperti ini kemudian kita dipanggil oleh Allah, alamat sengsara di hari akhir itu jelas. Halo. Tapi dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita, ibu-ibu semuanya, kita dipesan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Jadi sebutkan ada hadis yang akrab dengan kita dalam kajian sering disampaikan oleh ustadz atau ustadzah. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Di kitab Arba'in itu disebutkan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, itu poinnya. Kalau engkau pernah merasa berbuat dosa, maka lakukanlah kebaikan demi kebaikan. Niscaya kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu akan mengkikis dosa dan kesalahan yang kalian lakukan sampai kemudian bening, bersih kembali seperti semula. Jadi fungsi akidah kita harus benar, ibadah kita harus benar, akhlak kita harus baik. Itu semuanya, ibu-ibu semuanya, itu akan kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita bantu seseorang, ada ponakan kita, saudara kita, teman kita yang perlu kemudian kita bantu, jangan pernah kita berpikir bahwa kita bantu meringankan saudara kita seolah-olah posisi kita lebih suci. Karena hakikatnya apa yang kita lakukan itu kembalinya kepada diri kita, Bu. Gambarannya begini. Anggap saja ini usianya 20 tahun. Usianya 60 tahun, sudah sampai 40 tahun, berarti tinggal 20 tahun. Ini kemudian beramal, infak 100 rupiah. Rubah apa belum? Rubah apa belum? Sudah. Tapi kedengeran, Bu? Boleh enggak infak 100 rupiah? Boleh apa enggak infak 100 rupiah?
Ya Allah, di sini pendukungnya banyak juga ya. Bu, kira-kira kalau infak kita 100 rupiah, cepetan mana hitamnya ini sama beningnya? Sementara 500 rupiah kita buang di jalan situ, anak-anak tidak bakalan ada yang ngambil, apalagi 100 rupiah. Ya tapi kalau setiap hari Pak, ya kalau alasannya setiap hari, dosanya juga setiap hari jalan terus. Sampai kemudian, kalau orang itu dikasih kesempatan usia 20 tahun lagi dimanfaatkan, infak sehari 2.000 rupiah, tapi terus menerus, berarti 1 bulan 60.000. Kita selesai belanja di luar, kemudian begitu pulang tiap hari masukkan 2.000, 2.000, 60.000 tiap bulan bawa ke masjid, masukkan ke masjid. Itu sedekah paling ringan, gampang, tidak kelihatan langsung gede, tapi ada bulanan yang jalan. Ketika itu kita lakukan terus, ibu-ibu semuanya, itu akan mengurangi kondisi kotornya hati kita. Sampai kemudian tadarus Al-Quran jalan terus, kita jaga amalan yang tidak usah bayar, tapi pahalanya terus mengalir. Itu akan menjadikan kondisi hati kita seperti ini. Menjaga lisan kita agar orang lain merasa aman dan nyaman dari ucapan dan perbuatan kita. Baru pulang haji. Begitu baru pulang haji, Pak Yu, tahu nggak? Apaan sih? Itu tetangga situ depan. Iya, kemarin bareng haji sama gua. Emang kenapa? Saya juga tahu kalau berangkat hajinya. Aduh, di sana nyusahin tahu. Terus ceritakan A, B, C, D, E, terus saja. Ini baru pulang haji. Akhirnya, kotor lagi, dosa lagi. Kemudian tahu kalau itu dosa, bertaubat kepada Allah. Tadarus tambah dikencengin. Terus infak jalan terus. Menjaga akhlaknya lebih baik. Setiap jamnya sholat tepat waktu. Ini 20 tahun berjuang untuk menjadikan hatinya bening bersih seperti baru dilahirkan. Tapi kemudian kesempatan waktu sudah habis. Sudah sampai 60 tahun. Sudah waktunya dipanggil oleh Allah. Nggak bisa beramal lagi. Bu. Terus gimana kira-kira? Ini masih ada dosa kurang lebih 10% kebawa di alam barzah. Ada kemungkinannya diampuni dosanya oleh Allah, ada satu, karena doa anak yang soleh. Anaknya namanya soleh, tapi tidak pernah mendoakan. Itu namanya sami mawon. Sama saja. Namanya ibu solehah, tapi tidak pernah doain. Ibu, nama itu adalah doa. Makanya kemudian kita harus bangkit dari nama yang orang tua kita memberikan nama itu kepada kita. Baik, kemudian yang ketiga, yang kedua, sedekah jariah.
Kalau ada. Yang ketiganya, ilmu yang bermanfaat. Kalau ada. Kalau anaknya tidak mendoakan, sedekah jariahnya nggak ada, wakaf nggak ada. Ilmu yang bermanfaat juga nggak ada. Berarti ini Bu, ini kebawa sampai nanti di hari akhir. Peluangnya ada satu. Disuling. Direbus. Dibakar. Di neraka. Ibu-ibu mau pesan berapa hari? Halo? Kalau ini harus direbus, dibakar selama 1 tahun, berarti harus siap di neraka selama 360.000 tahun lamanya. 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ini, halo Bu, ini dosa yang, kalau tadi ini kan 40 tahun, perjalanan hidupnya, sisa umurnya 20 tahun. Yang Ibu 59 tahun, tinggal 1 tahun. Nih gambarannya begini. Beda kan sama yang tadi ya? Ini 20 tahun berupaya berusaha menjadikan agar dosanya diampuni oleh Allah, bisa bening bersih kembali. Ternyata 20 tahun tidak ada jaminan langsung bersih, nggak ada. Sementara ini tinggal 1 tahun atau mungkin 1 bulan. Bu, tapi kalau orang itu didasari dengan iman yang benar, ilmu yang benar, karena faham, karena tambahnya ilmu dia faham, beramal apa yang paling strategis yang menjadikan dosa ini diampuni oleh Allah, benar-benar kemudian Allah takdirkan ketika Allah cabut nyawa kita, benar-benar Allah ampuni beneran. Sampai kemudian apa yang Rasulullah katakan, saqula qalbuhu, bening bersih kembali seperti semula. Ibu, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar. Beramal dengan amalan yang strategis. Wakaf itu adalah bentuk amalan yang strategis. Kenapa? Kalaulah kemudian masih ada dosa, Allah akan alirkan pahalanya itu ketika di alam barzah, dan kemudian Allah akan takdirkan kemudian hari saqula qalbuhu. Hati itu akan bening bersih kembali seperti baru dilahirkan. Kenapa? Karena sebab wakaf atau sedekah jariah yang kita keluarkan. Ini orang ini cerdas, beramal dengan ilmunya, dengan ajaran agamanya yang benar. Maka begitu beramal, sekali beramal begini Bu, perhatikan baik-baik. Usianya sedikit, tapi orang ini cerdas di dalam beramal, sehingga Allah akan jadikan hatinya itu benar-benar bening, bersih kembali, walaupun kesempatan waktu yang Allah berikan cuman sedikit. Halo, yang ini 20 tahun, yang ini tinggal sebulan. Tapi ini bisa bening bersih seperti ini. Bu, apa yang Ibu pikir apa? Bisa kegambar apa yang disabdakan Nabi tadi?
Kalau kamu punya dosa, lakukanlah kebaikan demi kebaikan, niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Allah akan mengkikis dosa-dosa kalian. Sampai kemudian saqula qalbuhu, bening bersih kembali kondisi hati itu sebagaimana baru dilahirkan. Ini gambarannya, Bu. Baik, kalau ini sudah paham, dah selesai, kita pulang. Gitu ya. Ya Allah. Insya Allah dengan ini bisa pahami ya Bu ya. Ini gambaran yang sederhana, tapi insya Allah menjadikan semangat kita beramal soleh. Jangan pernah berhenti. Kenapa? Ingat, semua kebaikan yang kita lakukan pada akhirnya, ibu-ibu semuanya, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Masya Allah. Ini soal menyangkut soal keyakinan. Jadi kalau kita berbuat baik kepada dengan seseorang, ada ponakan kita yang kita biayai, ada yang orang yang minta, memang orang itu membutuhkan, kita kasih. Jangan pernah di pikiran kita sedang membantu orang itu. Hakikatnya Ibu, semua yang kita lakukan, kita sholat, kita tadarus Al-Quran, kita beristighfar, kita berbuat baik, itu hakikatnya dalam rangka menjadikan hati kita itu biar bening bersih kembali sebagaimana kita baru dilahirkan. Yang kita dulu tidak punya dosa, kembali kepada Allah, target kita juga tidak punya dosa. Baik. Berikutnya ibu-ibu semuanya, saya coba kasih gambaran. Jadi kalau masjid ini ada salah satu pengurus namanya Ustadz Dr. Budi. Nah, itu seangkatan dengan saya, satu kelas. Di wisudanya bareng berdua dulu. Cuman bedanya kalau Ustadz Budi banyak di ruang AC, saya lebih banyak di tempat yang panas. Baik, sekilas Ibu, ini apa namanya? Ini sudah difahami ya. Mudah-mudahan ini nanti jadi oleh-oleh untuk cerita. Baik, ibu-ibu semuanya, ini sekilas tadi yang saya sampaikan baru 2 itu Bu ya. Baru 2 ya. Itu semuanya ada 5 poin. Mudah-mudahan lain kesempatan temu lagi. Kita akan lanjut menyelesaikan. Nanti PowerPoint-nya nanti malam ya. Saya kirim ke Bu Dewi, nanti bisa dibagikan nanti. Baik. Ini sekilas kegiatan yang kami lakukan selama ini, Ibu. Mohon maaf, suaranya nggak ada.
Tidak keluar. Ini saya ceritakan aja. Ini saudara-saudara kita mu'alaf yang ada di pedalaman Nusa Tenggara Timur, tepatnya di UWE Amanuban Timur, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau dari Bandara Kupang itu masih kurang lebih 12 jam masuk di pedalamannya. Ini yang selama ini kami lakukan, memandu syahadat saudara-saudara kita yang ada di pedalaman-pedalaman pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke. Kami melakukan, ditugaskan di pedalaman dari tahun 92 sampai sekarang. Ini di Pulau Buru, Maluku, ini di UWE, Amanuban Timur, ini ada di Ambon, ini ada di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Berikutnya yang kita lakukan adalah membina saudara-saudara kita yang ada di sana. Bagaimana agar saudara-saudara kita yang sudah masuk Islam itu akidahnya menjadi benar, ibadahnya menjadi benar, akhlak islaminya juga lebih baik, termasuk ekonominya lebih berdaya. Jadi pembinaan itu terus kita lakukan. Tahun ini kita memberdayakan ekonomi masyarakat ini dengan menanam apokat. Ya, apokat ini kita sudah nanam 5.000 pohon di kampung Uwe-Uwe ini, dengan disiapkan oleh kepala sukunya itu 5 hektar. Nanti bagaimana penjualannya sampai kemudian menjadi uang, kita sudah tahu alurnya, sampai kemudian sampai tingkat ekspornya kita juga sudah kita tanganin. Sehingga masyarakat itu nanti juga akan lebih baik ekonominya. Ini saudara-saudara kita yang baru masuk Islam ya. Salah satunya ini adalah Bapak Raja yang di SBT, ya, Seram bagian timur. Baik, jadi ibu-ibu semuanya, poinnya, ini Bapak Raja ini Masya Allah ya, sekarang menjadi da'i, menjadi guru ngaji yang tentu saja jadi menjadi motor, kemudian kita berangkatkan haji, kita kasih jatah untuk berangkat haji, tapi beliau merasa ada sedih. Kenapa? Karena kedua orang tuanya meninggal dalam keadaan Nasrani. Sampai kemudian kita lihat, ini kalau suaranya terdengar, beliau itu sedih ketika mengingat kedua orang tuanya mati dalam keadaan menyembah kepada selain Allah. Baik, jadi poin dari pesan ini, ibu-ibu semuanya, kalau ibu-ibu ada yang mau wakaf 1 pohon apokat. Kenapa saya sebut wakaf? Karena hasilnya nanti untuk memberdayakan masyarakat sana, untuk mengirim, membiayai guru ngaji yang kita tempatkan di sana, sehingga da'inya itu terbiayai dari hasil apokat ini. Dan kurang lebih umurnya apokat itu antara 20 sampai 35 tahun. Jadi kalau wakaf 1 pohon apokat, setiap da'i yang kita biayai ini kemudian mengajarkan ilmunya kepada para mu'alaf, akidahnya menjadi benar, ibadahnya menjadi benar, insya Allah pahalanya pun juga akan mengalir kepada kita.
Jadi sudah kita hitung semuanya, kalau 1 hektar itu 200 pohon, berarti dalam 1 tahun itu bisa panen kurang lebih 3 kali, itu bisa mendapatkan 175 juta. Sehingga dengan cara seperti itu tidak harus kita melakukan pengiriman uang dari sini, tapi sudah dari pohon alpukat itu. Jadi kalau panen nanti ngirimnya dari sana ke sini seperti apa, yang menerima siapa, bahkan sampai ekspornya sudah, alurnya itu sudah kita lakukan selama ini. Jadi bukan cuma cerita, ini sudah berjalan. Kita mencoba setiap daerah akan kita fokus satu saja dengan pemberdayaan ekonomi dengan menanam 1 pohon apokat. Baik, jadi ibu-ibu kalau mau ikut wakaf untuk pembinaan mu'alaf di pedalaman dengan 1 pohon apokat, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Atau bentuk kedua, sekarang sedang membangun masjid. Masjid itu sekarang tidak muat, Bu. Jadi kalau sholat Jumat itu sampai di luar-luar. Yang mu'alaf tadi itu. Kita sedang mengadakan perluasan masjid agar masyarakat itu, karena 1 kampung itu cuma 1 itu masjidnya. Apalagi kalau terawih. Kalau terawih itu jelas tidak muat. Sampai di luar-luar. Nah masjidnya juga 10 kali 10, tidak sebesar ini ya. Baik, Ibu, hari ini nggak ada pertanyaan, tinggal mengamalkan. Pastikan apa yang kita ucapkan, harta yang kita keluarkan, aktivitas yang kita lakukan, pastikan Allah senang, Allah ridho, Allah suka, Allah memberi pahala. Kedua, yang mesti harus kita lakukan adalah akselerasi amal soleh, melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Setiap ada peluang melakukan yang baik, ibu-ibu semuanya lakukan dengan cepat, jangan ditunda. Kalau kita bisa lakukan yang besar, lakukan yang besar. Kita bisa melakukan yang kecil, lakukan yang kecil. Halo? Jadi Ibu, kalau 1 hektar itu yang dibutuhkan 200 pohon apokat. Nilainya 35 juta 1 hektar. Kalau 1 pohon 150.000 rupiah 1 pohon. Silakan ibu-ibu nanti mau 1 pohon, 2 pohon, setengah pohon juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, apa yang saya sampaikan menjadi motivasi bagi kita semuanya di dalam memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan. Kalau rada nyinggung-nyinggung, mohon maaf. Kalau ngaji tidak tersinggung itu tidak semangat. Gitu. Itu kok ngajinya kok nyinggung-nyinggung terus ya? Ya memang harus tersinggung kita itu. Kalau tersinggung semakin tambah semangat lebih baik, berarti itu berhasil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.